Halo teman-teman, kita akan lanjut ke modul 2 yang mengenai operating system pada pembelajaran Linux Essentials. Yang pertama mengenai sistem operasi. Jadi sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat komputasi dan mengelola komponen hardware dan juga software untuk membentuk sebuah sistem komputasi yang fungsional. Sistem operasi modern tidak hanya mengelola sumber daya hardware maupun software, namun mereka juga menjalankan program untuk berjalan secara multitasking dengan berbagi prosesor sehingga beberapa tugas bisa terjadi secara bersamaan, serta menyediakan layanan standar yang memungkinkan pengguna atau kita sebagai user dan program untuk melakukan sesuatu, misalnya seperti melakukan pencetakan atau mengeprint dari sistem operasi yang kita gunakan. Nah, asalkan kita melakukan perintahnya dengan benar, sistem operasi akan menerima permintaan dan melakukan fungsi yang dibutuhkan. Sistem operasi desktop dan server pada dasarnya lebih kompleks daripada sistem operasi yang berjalan pada perangkat dengan satu tujuan, seperti misalnya firewall ataupun telepon seluler. Dari simple set-top box sederhana, menyediakan antarmuka menu untuk penyedia kabel provider hingga superkomputer dan klaster komputasi paralel yang lebih besar. Istilah umum sistem operasi digunakan untuk menggambarkan perangkat lunak apapun yang dibuat atau yang dijalankan pada perangkat tersebut. Singkatnya bisa dilihat pada bagian di sini. Jadi untuk berinteraksi dengan pengguna, hardware ini menjalankan sebuah software, di mana software itu terdapat sistem operasi, aplikasi yang kita jalankan, dan sistem software itu sendiri baru bisa kita gunakan. Komputer saat ini memiliki 3 pilihan utama sistem operasi, yaitu ada Microsoft Windows, Apple macOS, dan juga Linux. Dari 3 sistem operasi utama yang tercantum, hanya Microsoft Windows yang unik dalam kode dasarnya. Sedangkan untuk macOS Apple sendiri adalah distribusi unik yang sepenuhnya memenuhi syarat berdasarkan BSD Linux. Syarat berdasarkan BSD unik, yaitu sistem operasi yang didistribusikan hingga tahun 1995. Dilengkapi dengan sejumlah besar kode kepemilikannya, proprietary kode. Ini berjalan pada perangkat keras yang secara khusus dioptimalkan untuk bekerja dengan perangkat lunak Apple. Jadi untuk aplikasi-aplikasinya itu hanya optimal dan khusus untuk Apple software saja. Sedangkan Linux berupa salah satu dari ratusan paket distribusi yang dirancang dan dioptimalkan untuk tugas apapun yang dibutuhkan. Namun hanya Microsoft Windows yang berbasis pada lisensi milik kode sendiri yang tidak berbasis Unix maupun Linux. Pengguna bisa dengan mudah berinteraksi dengan salah satu sistem ini dengan mengarahkan dan mengklik tugas yang ingin dilakukan terlepas dari sistem operasi yang digunakan. Jika kita menggunakan Windows maupun Apple, kecuali Windows yang sebagian besar dikelola melalui GUI atau Graphical User Interface, yang sebagian besar tugas administrasi sistem dilakukan dengan menggunakan perintah yang diketik di terminal untuk Linux sendiri ya. Kemudian administrator yang familiar dengan Unix biasanya dapat melakukan tugas pada sistem Linux dan sebaiknya. Baik fungsi perintah Linux juga memiliki kemiripan atau padanan yang mirip dengan Microsoft yang digunakan administrator untuk melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Oke, di materi selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai decision point, yang menjelaskan mengenai role, function, life cycle atau siklus hidup, kemudian ada stabilitas, fungsi, dan juga kapabilitas, serta biaya dan antarmuka. Sekian untuk materi
sistem operasi di pembelajaran Essentials, dan selamat belajar teman-teman. Terima kasih.